Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Abna'i at-talabah, kaifa halukum? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya di dunia dan di akhirat dan selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu halaman 584, hadis yang ke-1530, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi." Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akhlak yang baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis yang mulia ini adalah merupakan wasiat yang sangat agung mengenai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertakwa kepadanya, dan mengenai hak para hamba, yaitu dengan berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Maka apabila dua hal ini ada pada diri kita, ketakwaan dan akhlak yang baik, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, menjadi orang-orang yang menang, yang aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara dasar takwa ini artinya waqa, ya, diambil dari kata waqa, yaitu menjaga, hama, ya, yaitu secara bahasa mengambil ittikhadu himayatin minal adha, yaitu menjaga diri dari segala gangguan. Sedangkan makna takwa secara nas syar'i adalah an taj'ala bainaka wa baina rabbika wiqayatan min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi, wa dhalika huwa fi'lu ta'ati wa ijtinabu ma'asihi. Takwa secara istilah syar'i adalah mengambil wiqayah, perlindungan antara kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu perlindungan dari kemurkaannya dan adabnya, ya, dari kemarahannya, kemurkaannya dan adabnya, yang mana hal yang demikian itu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ya, dan dengan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan akhlak yang baik yang merupakan hak manusia, ya, hal yang paling ringan dari akhlak yang baik adalah menahan diri dari mengganggu orang lain. Dan akhlak yang paling tertinggi adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini akhlak yang paling baik, tingkatan akhlak yang paling tinggi, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-1531, itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda,
innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin yasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencukupi kebutuhan manusia dengan harta kalian, akan tetapi hendaklah wajah berseri-seri dan akhlak yang baik dari kalian mencukupi mereka. Ya, hadis ini adalah hadis yang berderajat hasan li ghairi. Ya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-1532, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin lainnya. Ya, cermin bagi mukmin lainnya. Kemudian hadis yang ke-1533, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang berbaur dengan masyarakat dan bersabar dalam menghadapi gangguan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak bersabar dalam menghadapi gangguan mereka. Ya, hadis ini adalah mengenai hadis menjelaskan keutamaan berbaur, ya, berhubungan dengan manusia. Ya, bagi orang yang bersabar atas gangguan mereka dalam urusan dunia atau urusan agama, ya, berbeda dengan orang yang tidak sabar. Ya. Nah, ini mengenai keutamaan orang yang bersabar. Ya, keutamaan orang yang bergaul dengan masyarakat dan bersabar atas gangguan mereka. Kemudian hadis yang ke-1534, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan hadis ini derajatnya sahih, yang sebelumnya juga sahih, ya, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membuat indah bentuk rupaku, maka perindahkanlah juga akhlakku. Nah, ini doa, ya, doa kepada Nabi SAW, dan hadis ini sahih. Yang dhaif manakala hadis ini disandarkan sebagai doa ketika melihat cermin. Itu dhaif. Jadi ini doanya umum, kita baca kapan saja. Ya, ini diperbolehkan. Namun tidak boleh kita mengkhususkan doa ini ketika kita melihat cermin, karena ini riwayatnya tidak benar, ya, tidak sahih. Ya, yang sahih adalah bahwa ia tidak terkait dengan waktu, kapan saja ya bisa kita baca. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Wahai Allah, sebagaimana engkau perindah bentuk rupaku, maka indahkanlah akhlakku. Kemudian yang selanjutnya halaman 590, yaitu bab mengenai zikir dan doa, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yaqulullah ta'ala ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku dan selama kedua bibirnya bergerak dengan menyebut namaku. Ini mengenai keutamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dengan membaca Al-Quran, dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi, begitu juga ketika dia salat, begitu juga puasa yang diiringi dengan berzikir. Allah akan selalu bersamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya. Ya, Allah akan selalu bersamanya dengan memberikannya rahmat, memberikannya taufik, memberikannya pertolongan, selalu membimbing dia. Itu dia. Kemudian selanjutnya, ya, hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairi. Kemudian selanjutnya halaman 1536, ya, hadis yang ke-1536, yaitu dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu adam amalan anja lahu min azabillahi min dzikrillah. Nabi SAW bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala daripada amal zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah amalan yang lebih menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW itu selalu setiap saat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang kita dapatkan adalah kerugian. Ya, kerugian. Kita habiskan waktu kita tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, kecuali yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah adalah melalui zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-1537, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat, duduk di mana mereka tidak mengingat Allah, ya, ya, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis, ya, di mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis di mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, kecuali, ya, melainkan pasti para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan turun, ya, turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya.
ya di sisinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, kemudian selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk di mana mereka tidak mengingat Allah dan tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan pasti ia akan menjadi penyesalan, ya, penyesalan atas mereka pada hari kiamat. Maka jika Allah berkehendak, ia akan mengadab mereka, dan jika ia berkehendak, maka dia akan mengampuni mereka. Kemudian mengenai keutamaan zikir-zikir yang tertentu, yaitu hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ini ada yang kurang ni, ya. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taqa 4 anfusi min waladi Ismail. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya seluruh kerajaan dan baginya seluruh pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu, 10 kali, maka dia seperti orang yang memerdekakan 4 budak sahaya dari keturunan Ismail, dari anak Ismail, anak keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ini keutamaan daripada ucapan kalimah yang mulia ini, 10 kali, maka ini sama seperti membebaskan 4 orang budak dari kalangan anak keturunan Ismail. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-1540, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man qala subhanallah wa bihamdihi 100 marrah huttat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sekalipun banyaknya dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan, ya, buih di lautan. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, buih di lautan. Kemudian selanjutnya, yaitu hadis dari Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha, di mana ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Laqad qultu
بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Sungguh aku telah berzikir sesudah keluarku dari sisimu dengan 4 kalimat yang kalau sekiranya ditimbang dengan apa yang kamu baca pada hari ini, niscaya lebih berat timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan dengan memujinya sebanyak jumlah makhluknya, seukuran kadar ridhanya, ridha dirinya, dan seberat timbangan arasnya, serta melimpah tinta kalimatnya. Ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha'a nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Ya, 3 kali di waktu pagi. Kemudian selanjutnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatus salihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ya, kalimat dan amal yang kekal lagi saleh, yaitu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kalimat dan amal yang kekal lagi saleh, yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan zikir yang paling dicintai oleh Allah ada 4, tidak membahayakanmu dengan yang mana saja engkau mulai. Itu subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan Allah adalah maha besar. Kemudian yang terakhir di sini, yaitu hadis yang ke-1544, yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la haula wala quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta simpanan surga, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sedangkan An-Nasa'i menambah dengan kalimat wala malja'a minallahi illa ilaih, dan tidak ada tempat berlindung dari azab Allah kecuali bersandar kepadanya. Akan tetapi riwayat ini dhaif, wala malja'a minallahi illa ilaih, ini dhaif. Yang sahih ini ya, la haula wala quwwata illa billah. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala,
Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, dan Ustaz berharap kepada antum untuk ujian praktek nanti ke depan itu diusahakan untuk dihafal ya, disetorkan kepada Ustaz dari apa yang tertera dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari, dan kemudian antum tulis hadis ini. Nah, setelah ditulis kirimkan kepada Ustaz. Nah, ini adalah sebagai ujian praktek kita, ya, ujian praktek kita untuk pelajaran akhlak. Ya, catatan hadis. Ya, kalau ada maknanya lebih bagus. Ya, kemudian ya antum kirimkan kepada Ustaz. Setelah itu setorkan ya hafalan dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari ini. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.